Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang sistem tenaga listrik. Ya, seperti yang sudah dibaca, mestinya beberapa hal sudah disampaikan di sana, dan kali ini saya hanya akan menegaskan beberapa hal yang penting, ya. Jadi kalau bisa disarikan di sistem tenaga listrik itu terbagi menjadi beberapa subsistem, ya, subsistem pembangkitan, subsistem transmisi, dan subsistem distribusi. Nah, subsistem pembangkitan ini mencakup di bagian di mana listrik itu dibangkitkan, ya, bisa melalui beberapa pusat pembangkit yang mungkin sudah dikenal, misalnya pusat pembangkit tenaga air, pusat pembangkit tenaga uap, pusat pembangkit tenaga surya yang belakangan dan sebagainya begitu, tapi mungkin skalanya itu bukan terlalu besar, ya. Nah, kemudian setelah listrik itu dibuat atau dibangkitkan, maka listrik itu perlu dikirim ke pemakai, ya. Nah, pada umumnya pusat pembangkitan itu lokasinya itu berjauhan dengan pusat pemakaian, ya. Mungkin bisa dilihat bahwa umumnya pembangkit yang besar, misalnya PLTU dan sebagainya, itu ada di pinggiran-pinggiran kota, di daerah pantai dan sebagainya begitu. Nah, itu akan dipakai oleh user, pelanggan akhir yang biasanya ada di perkotaan. Nah, itu perlu dikirimkan dan didistribusikan. Nah, transmisi itu bertugas, sistem transmisi itu bertugas mengirim dari pusat pembangkitan atau dari gardu induk pembangkitan ke gardu induk ujung gardu induk distribusi. Nah, baru nanti didistribusikan ke pelanggan. Nah, mengenai besaran yang perlu kita perhatikan, bahwa di semua subsistem ini semua menggunakan frekuensi yang sama, yaitu frekuensi 50 Hz. Beberapa negara itu menggunakan 60 Hz, tetapi kalau di kita menggunakan frekuensi 50 Hz. Tetapi di masing-masing subsistem itu menggunakan sistem tegangan yang berbeda-beda, ya. Di pembangkitan kisarannya ini mungkin ini saya kutip sudah agak lama, sehingga mungkin kalau sekarang pusat pembangkit itu skalanya jauh lebih besar, mungkin sekarang ada yang kisaran pembangkitannya itu di 25, mungkin di atas 25 kV dan sebagainya. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian kalau tegangan transmisinya itu umumnya menggunakan 500 kV dan 150 kV, walaupun beberapa sistem di bawah itu, misalnya 70 kV itu dulu pernah ada, tapi sepertinya sekarang PLN sudah meninggalkan itu, dan yang tersisa sebagian besar adalah 500 dan 1500, ya. Nah, kemudian didistribusi menggunakan tegangan 20 kV, ya, ini distribusi primer. Nah, kemudian distribusi sekundernya menggunakan 380 volt dan 220 volt. Ini tergantung konfigurasinya, ya. Kalau fasa ke fasa itu 380, tapi kalau fasa netral 220, ya. Jadi yang ini distribusi primer, ya. Yang ini distribusi sekunder, ya. Nah, ini, ya, yang menghubungkan antara pusat pembangkit dengan transmisi dan juga transmisi dengan subsistem distribusi. Ini ada simbol trafo, ya. Trafo ini ada di gardu induk, ya.
Ini di gardu induk di GI. Nah, GI-nya karena dekat dengan pembangkitan ini biasanya disebut sebagai gardu induk pembangkitan, yang fungsinya itu menaikkan tegangan pembangkitan ke tegangan transmisi. Nah, kemudian nanti di ujung kanan ini ya, yang menghubungkan transmisi dan distribusi itu ada trafo juga, yang ini biasanya berada di gardu induk. Gardu induk ya, gardu induk distribusi. Nah, ini fungsinya adalah menurunkan tegangan transmisi ke tegangan distribusi primer 20 kV rata-rata pada umumnya ya. Nah, kemudian nanti akan diturunkan lagi oleh trafo yang ini biasanya ada di tiang-tiang tiang-tiang distribusi dari 20 kV ke tegangan pemakaian 380 volt, 220 volt. Tetapi ada juga mungkin user yang menggunakan tegangan tertentu, misalnya pabrik-pabrik khusus, itu mungkin ada yang tidak ke tegangan ini, tapi misalnya ke 6.000 atau tegangan-tegangan lain, ya sesuai keperluannya ya, karena itu mungkin agak customize gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pertama kali. Baik, selanjutnya kita akan diskusi ke mengapa ya. Ini kalau saudara lihat kan ini tegangan, makanya kan tegangan rendah ya ini ya. Tetapi kok malah dinaikkan dulu, kemudian diturunkan. Diturunkannya pun kan tidak langsung ke tegangan rendah, tapi tegangan menengah dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke alasan-alasan mengapa tegangan ini diubah-ubah ini ya. Baik. Seperti tadi sudah saya singgung sedikit bahwa pusat pemakaian beban itu biasanya berada di perkotaan dan pusat pembangkit itu ada di suburban atau jauh dari pusat pembangkitan, maka perlu dikirim. Nah, saat pengiriman itu perlu dipertimbangkan beberapa hal, terutama masalah losses ya, kehilangan daya saat pengiriman. Nah, ini kita bisa kita analisis dengan rumus daya itu ya. Jadi mungkin masih ingat bahwa daya ya. Sorry sebentar, ini saya mengeluarkan pen dulu. Ya, masih ingat P sama dengan VI itu ya. Ya, jadi daya yang dikirimkan ini nanti pasti akan berkurang atau terjadi losses daya karena penghantar yang dipakai itu panjang ya. Mungkin bisa dibayangkan, jadi di Indonesia itu ada sistem interkoneksi Jawa Bali yang paling terkenal. Itu kan jaraknya itu ribuan kilometer, sehingga kalau kita asumsikan setiap kilometer kilometer penghantar itu punya tegangan 1 ohm saja, itu kan sudah ribuan ohm ya, sehingga pasti dia akan menyerap daya. Nah, itu akan menyebabkan daya hilang. Nah, daya hilang atau losses itu menjadi isu yang yang sentral saat pendistribusian pengiriman, transmisi dan distribusi sistem tenaga ya. Sehingga dengan ini juga kita akan analisis bagaimana kok
tadi ya dari tegangan menengah kemudian dibawa ke tegangan ekstra tinggi ya dari sekitar 25 kV ke 150 atau 500 kV. Nah, itu kalau saudara lihat ya bahwa ini kan hubungan losses daya, kalau ini kita anggap lossesnya kan akan berhubungan berbanding lurus dengan apa namanya, sebentar, ini juga yang lain ya. Ini kan juga berhubungan dengan P itu bisa kita nyatakan juga sebagai I kuadrat R juga kan. Nah, ya. Nah, kalau arus yang mengalir pada penghantar yang sangat panjang tadi, yang ribuan kilometer tadi, itu apa namanya, arusnya itu tinggi, maka kan losses dayanya kan akan semakin tinggi dari persamaan ini kita bisa lihat itu kan ya, kuadratis terhadap arusnya. Nah, sehingga agar lossesnya turun itu bisa dilakukan dengan cara menaikkan tegangannya, karena kalau tegangannya dinaikkan arusnya akan turun ya. Nih, hubungan ini. Nah, kalau arusnya turun itu artinya nanti losses daya yang hilang akan turun juga. Nah, turunnya kuadratis ya. Gitu. Ya. Maka sekali lagi karena yang paling panjang dari sisi penyaluran transmisi, maka ya saat transmisi itu tegangannya dinaikkan dengan harapan arusnya itu mengecil ya, sehingga nanti apa namanya, losses dayanya itu akan turun ya. Nih, selain lossesnya tadi juga ada keuntungan finansial lain, bahwa dengan arus yang lebih kecil maka konduktor ya, biaya konduktor yang panjang ribuan kilometer tadi juga dapat ditekan, karena itu juga bisa menggunakan penghantar yang lebih kecil luas penampangnya ya. Selain juga berkontribusi terhadap apa namanya, jadi penghantar itu kan harus ditopang oleh apa namanya, menara. Nah, menaranya juga akan jauh lebih jauh lebih kecil atau lebih pendek, karena dengan tegangan yang lebih rendah maka konstruksi menaranya tidak harus setinggi yang jika dibandingkan dengan tegangan yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga perlu dipertimbangkan bahwa kalau penurunan tegangan itu akan menurunkan biaya isolasi ya. Jadi mohon dibaca nanti bahwa isolasi yang kita singgung itu bukan isolasi yang pada umumnya kita lihat dengan selotip plastik, itu bukan, tapi kan isolasi itu menjadi biaya yang sangat signifikan juga, karena isolasi untuk transmisi dan distribusi itu harganya signifikan ya. Nanti bisa dilihat-lihat bentuk isolasi dan sebagainya. Ya, baik, itu mengapa ya, beberapa alasan mengapa tegangan transmisi terutama itu harus dinaikkan, karena saat transmisi itu adalah lintasan yang terpanjang selama penyaluran. Nah, sehingga losses di sana itu akan sangat sentral saat kita mempertimbangkan efisiensi ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa dengan menaikkan tegangan transmisi maka arusnya akan menurun kuadratis, sehingga daya hilangnya juga akan turun kuadratis gitu ya. Oke, saya pikir begitu. Baik, selanjutnya kita akan diskusi tentang sistem proteksi ya. Ini saya persiapkan dulu sebentar. Baiklah, kita lanjutkan diskusinya. Tadi sudah saya singgung mengapa perlu dinaikkan tegangan distribusi tadi, transmisi ya.
Nah, nanti akan kita lanjutkan ke sistem proteksi, tetapi sebelum ke sana tadi ada agak ketinggalan sedikit, yaitu masalah distribusi, ya, belum saya singgung. Jadi nanti setelah ini terkirim oleh gardu induk ini, penurun tegangan, ini akan diturunkan dari 500 atau 100 mil kV ke 20 kV, ya. Ini biasanya bagi yang ingin mendapat gambaran ini, bagi yang rumahnya Solo Semarang, ini bisa dilihat di sepanjang jalur bis Semarang Solo, ya, yang kalau tidak lewat tol, ya. Kalau lewat tol saya tidak terlalu memperhatikan, itu ada saluran yang dengan tower yang tinggi itu 500 kV, ya. Nah, kemudian ini yang diturunkan di gardu induk menjadi 20 kV, dan ini umumnya kemudian disalurkan oleh jaringan tegangan menengah, ya, ke konsumen, ya. Nah, ini biasanya di pinggir-pinggir jalan itu, ya, dan kemudian ini biasanya berada di tiang dan ini diturunkan ke tegangan distribusi yang ada di rumah kita, ya, yang tegangannya 220 atau 380 tergantung konfigurasinya itu, ya. Nah, kemudian tadi belum saya beri ilustrasi. Jadi mengapa kok perlu biaya isolasi tadi, ya? Mungkin perlu diingat juga bahwa tegangan itu, ya, ini kalau gambar tower gitu, tegangan itu semakin tinggi, ini ada pengantar gini, semakin tinggi itu punya kecenderungan akan akan melintas atau akan menuju ke netralnya, itu bumi, ya. Nah, semakin tinggi semakin besar, semakin tinggi tegangannya akan semakin besar potensi untuk melintasnya itu. Nah, sehingga nanti semakin tinggi juga perlu isolasi yang lebih kuat supaya listrik itu tetap berada di saluran dan tidak bocor ke tanah, gitu, ya. Nah, ini yang biasanya dipasangi isolasi dari bahan keramik yang kalau dilihat di saluran itu, ya, itu seperti jamur seperti jamur yang ditumpuk-tumpuk itu, ya. Nah, oke. Jadi listrik yang ada di sini itu kan punya kecenderungan akan melintas ke sini, ya. Sehingga semakin tinggi tegangannya, ini juga menaranya harus semakin tinggi, transmisi semakin tinggi, sehingga nanti tidak bisa serta-merta supaya efisien sekali dibuat setinggi-tingginya, misalnya 1000 kV dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dengan kapasitas yang ditransmisikan. Bisa jadi beberapa puluh tahun ke depan sistem transmisi kita bisa tidak lagi 500 kV karena yang didistribusikan jauh lebih besar, misalnya, gitu, ya. Tapi untuk sekarang sepertinya itu masih memadai 500 kV itu. Ya. Oke, sekarang kita akan diskusi tentang sistem proteksi. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem proteksi? Ya, ini akan saya beri gambaran begini. Nah, tadi sudah disinggung sedikit, ya, bahwa transmisi ini kan panjang dan biasanya selama ini hampir semua, ya, bahkan semua itu dilakukan overhead, ya, di atas permukaan tanah, ditaruh di transmisi, di tower transmisi itu. Nah, sehingga ada kemungkinan atau banyak kemungkinan bahwa transmisi ini akan mendapat serangan atau terkena petir, ya. Nah, petir ini kan sumber arus, ya. Dia akan menginjek muatan ke benda, dalam hal ini penghantar saluran yang terkena. Nah, ini akan menyebabkan istilahnya itu lonjakan arus dan tegangan yang mestinya normal di saluran, ya. Kalau tadinya 150 berarti kan ya 190 kV, ya, mestinya. Tapi karena
terkena petir sehingga ada arus masuk lah. Kalau arus masuk di sini berarti nanti akan melonjak tuh tegangan maupun arusnya. Nah, ini berbahaya ya. Karena sifatnya kan itu apa namanya ya, lonjakan ya, apa ya, lonjakan ya. Nah, itu perlu dilindungi ya. Nah, untuk melindungi itu, jadi mohon maaf, tadi petir tadi hanya salah satu sumber gangguan saja ya. Sebenarnya ada gangguan yang lain, misalnya gangguan beban lebih, tegangan lebih dan sebagainya. Nah, untuk itu perlu diproteksi. Yang diproteksi itu apa sebenarnya? Yang diproteksi itu sebenarnya ya aset ya, saluran tadi, dan jiwa. Ya, jiwa. Nah, untuk memproteksi itu bisa dipakai beberapa cara ya. Pertama grounding itu yang sudah umum ya. Nah, ini biasanya ini sederhana dan tujuannya agar apa? Arus ya yang tadi apa ada di saluran atau mungkin nanti bocor ke menara itu tidak memengaruhi orang ya, atau tidak merusak, misalnya menyebabkan terbakarnya penghantaran dan sebagainya. Nah, sumber apa katakanlah dari petir, arusnya itu ya di grounding, dibawa langsung, dikasih shortcut apa ya, dibuat lintasan apa istilahnya itu, lintasan cepatnya atau di shortcut dengan cara di apa short circuitkan ke tanah ya, dengan grounding itu kabel pentanahan itu ya. Nah, kemudian dengan lightning arrestor. Nah, ini arrestor petir ini pada prinsipnya bekerjanya itu pada keadaan normal ya. Jadi nanti ada dipasang antara apa penghantar dan isolator itu. Lightning arrestor ini pada keadaan normal dia akan berfungsi sebagai isolator, tetapi saat terjadi surja tegangan atau surja arus akibat petir, dia akan bersifat sebagai konduktor, sehingga arus yang harusnya itu merambat ke dari tempat gangguan ke yang lain, misalnya ke tower berikutnya atau ke saluran berikutnya, itu langsung dibuang ke bumi oleh arus petir. Nah, kemudian dalam rangka proteksi juga itu ada beberapa komponen lain, yaitu yang pertama sirkuit breaker, ini semacam saklar, kemudian relay ini berfungsi sebagai pengindra ya, misalnya pengindra terhadap arus lebih, terhadap tegangan lebih, beban lebih, dan sebagainya ya. Nah, akibat dari informasi relay ini nanti sirkuit breaker atau yang mudahnya saklar itu akan memutuskannya ya, sehingga tegangan yang tidak normal, arus yang tidak normal yang akan merambat ke tempat lain itu akan diisolasi atau diisolir di tempat dia terjadi gitu, jadi tidak merambat kemana-mana. Dan ini mungkin akan saya kasih ilustrasi mengapa kok misalnya dokter untuk menyelamatkan seorang yang mengalami diabetes, kemudian anggota tubuhnya infeksi, kok dipotong tangannya atau dipotong kakinya. Nah, prinsipnya mirip itu. Jadi tujuan mengapa dipotong anggota tubuh, sebagian anggota tubuh itu kan supaya yang sakit itu keluar dari anggota tubuh itu, sehingga tidak merambat gitu. Nah, sama di sini ya, di sistem ini tadi, mengapa kok ada CB tadi, circuit breaker tadi, itu ya tujuannya ya, ini tak kasih ilustrasi, misalnya ini ada beberapa segmen saluran gitu, menara misalnya gitu ya. Nah, kalau gangguan itu di sini, mestinya, atau ini double ya, kanan kiri itu, yang kena kiri, yang kanan itu mestinya kan nggak kena. Atau kalau terkena di sini, misalnya ini dari Solo ke Semarang, yang kena itu Semarang Salatiga misalnya, rusak sini, ya mestinya kan itu cukup terjadi di sini aja dan tidak merambat ke Solo kan gitu ya. Nah, ini caranya adalah dengan memutus
memutus saluran itu ya dengan circuit breaker tadi. Jadi breakernya itu bekerja dan kemudian dia keluar dari sistem sehingga yang tadinya itu kalau ini tetap menyambung akan terjadi merambat kemana-mana, ini terputus di sini saja begitu. Nah itu yang mengerjakan adalah circuit breaker ini. Oke, gitu ya. Nah sekarang sebentar ini saya persiapkan berikutnya dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai ke sistem sistem proteksi tadi ya. Sudah kita singgung circuit breaker tadi ya. Di buku sebenarnya sudah dijelaskan tuh itu sistem circuit breaker itu. Jadi circuit breaker itu sifatnya fungsinya seperti saklar, tetapi mungkin perbedaannya kalau saklar itu tidak bisa menghentikan arus ikutan, nah di circuit breaker ini dia bisa menghentikan atau memutus arus ikutannya. Ini kalau saya ilustrasikan ya, sering ini saya pakai. Mungkin tidak terlalu relevan, tetapi bisa untuk memberi gambaran. Jadi kalau kita punya perasaan ke seseorang ya, saat perasaan itu muncul kan biasa saja ya, malah bikin happy itu. Tapi yang jadi masalah itu saat perasaan itu sudah berkembang dan semakin berkembang, semakin tinggi. Nah, saat itu diputuskan itu agak susah ya, karena kecenderungannya akan tetap perasaan itu tetap akan ada gitu. Nah, mungkin sudah dipisahkan oleh oleh tempat, misalnya yang satu kuliah di mana dan sebagainya, itu pun tetap berusaha akan tetap terhubung gitu ya. Ya mungkin bisa digambarkan semacam itu. Jadi listrik itu kalau sudah terlanjur mengalir ya, itu akan cenderung mengalir sehingga kalau hanya saklar begitu ya, mungkin saat diputus udara itu bisa menghentikannya karena memang tidak terlalu besar potensialnya ya atau arus yang mengalir sebelumnya. Tetapi kalau itu tinggi sekali, udaranya itu akan istilahnya itu akan terionisasi sehingga malah justru arus yang harus berhenti itu mengalir melalui udara yang terionisasi tadi sehingga ada semacam busur api. Dan lewat busur api itu arus tetap mengalir dan itu kan nggak boleh ya. Nah, di circuit breaker mekanisme pemutusannya itu terjadi, tidak kemudian dibuka saklarnya dan dibiarkan saja gitu. Nah, di circuit breaker itu proses penghentian arus ikutannya itu terjadi. Nah, untuk itu circuit breaker ini ada banyak tergantung dari bagaimana busur apinya tadi dimatikan ya. Sebentar, ini tak ngeluarin pennya dulu. Ya. Nah, busur apinya itu CB itu banyak cara, misalnya dengan cara menaruh saklar itu ya, itu dalam minyak, makanya nanti disebut sebagai CB jenis minyak. Mungkin ada model hembusan udara. Jadi begitu terjadi pemutusan, kemudian dihembus udara ke situ supaya udara yang ada di sana diganti sehingga tidak sempat terionisasi tadi. Bisa juga dengan model vakum minyak tadi udah ya. Kemudian juga ada yang gas SF6 nanti dicari. Ini apa maksudnya ya? Tolong dicari sebentar di Google ketemu nanti. Ya, begitu sehingga jadi CB tadi fungsinya itu ya tidak sekedar saklar. Selanjutnya kita akan diskusi ke sistem darurat ya. Ini menyangkut keperluan kita terhadap listrik di beberapa pemakaian tertentu. Untuk hal-hal yang tidak terlalu urgen, misalnya di ruang kelas yang listrik itu bisa ada jeda, boleh ada jeda, misalnya listrik mati, kegiatan belajar kan sebenarnya tidak, ya mungkin agak terganggu, tapi kan tidak terus terhenti total karena masih bisa berlangsung tanpa listrik sekalipun, misalnya ya, atau mungkin ya disudahi dan tidak ada masalah. Tetapi di beberapa tempat, misalnya di
Misalnya ya, ini sering saya jadikan kayak ilustrasi. Misalnya ada di ruang operasi, nah, sedang operasi motong tulang, dokter yang tadi ya, dokter yang sedang mengamputasi tadi, ya gimana kalau pada saat gergaji itu jalan motong tulang kemudian berhenti gitu kan ya. Itu kan nggak boleh terjadi ya. Atau di mesin ATM sedang orang ambil uang, duitnya belum keluar sudah tercatat, dikeluarkan, misalnya itu kan merugikan konsumen, atau sebaliknya duitnya sudah keluar tapi belum tercatat. Nah, itu sebagai gambaran bahwa pelayanan listrik itu atas kontinuitasnya itu berbeda-beda, tapi saya sudah sampaikan ada yang boleh berhenti. Artinya bukan boleh itu bukan dipermisikan ya, tapi efeknya itu nggak besar, tapi ada juga yang efeknya besar yang sudah saya sampaikan tadi di ruang operasi dan di mesin penarik anjungan tunai tadi ya. Nah, atau di pabrik misalnya ya. Penerangan pada umumnya itu boleh saja berhenti sebentar, tapi di penerangan-penerangan di pabrik yang sifatnya darurat, yang harus tetap terang, ini juga nggak boleh berhenti. Nah, ini saya ingin mengilustrasikan bahwa kepentingan terhadap tetap tersedianya listrik itu berbeda-beda. Nah, untuk itu sistem cadangannya, sistem daruratnya itu bisa dengan beberapa model lah. Kalau yang boleh terjadi jeda sebentar tadi bisa saja dikasih generator cadangan misalnya gitu ya. Tapi bagi yang tidak kan perlu dibuatkan sistem cadangan, sistem standby yang switching dari keadaan normal ke daruratnya itu sangat cepat, atau sama sekali tidak ada jeda ya, bisa digunakan misalnya yang kita kenal sebagai UPS itu ya, mungkin ini sudah dikenal ya. Apa ini, coba nanti dicari UPS ya. Itu yang kita diskusikan hari ini. Nanti bisa dilanjutkan diskusi di grup WA kalau memang ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.